Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul The Bride yang dirilis pada tahun 2017. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Pada tahun 1839, ada seorang dokter Rusia bernama Joseph Gemelli mengumumkan bahwa dia telah mengembangkan sebuah film foto yang tidak hanya menangkap gambar seseorang, tetapi juga jiwa mereka. Semua orang pada awalnya mentertawakannya, tetapi segera sebuah ritual dimulai, yang dimana kelopak mata orang mati dicat dan difoto. Kematian diyakini bahwa selama film tetap, maka jiwa tidak akan terancam dan dapat dipindahkan ke tubuh orang lain. Setelah itu, ada seorang fotografer bernama Victor mencoba untuk menjepret gambar pengantinnya yang telah meninggal. Dia bernama Olga. Olga terlihat duduk di depan kamera dengan menggunakan gaun pengantin, dengan keadaan bagian kepalanya yang dijepit. Kemudian setiap kali Victor mencoba untuk mengklik gambar, kepala Olga pun terkulai ke bawah. Kemudian ketika Victor kembali memperbaiki kepalanya, untuk ketiga kalinya Victor merasakan bahwa terdapat seseorang yang berada di belakangnya itu. Tetapi saat Victor berbalik, tidak ada satu orang pun yang terlihat di belakangnya. Dan akhirnya Victor pun berhasil mengklik fotonya itu. Victor melakukan itu semua adalah dengan satu alasan, karena dia masih berharap untuk menghidupkan kembali mempelai wanitanya. Oleh karena itu, Victor pun memutuskan untuk melakukan sebuah ritual dengan memindahkan jiwanya ke dalam tubuh baru. Untuk itu, seorang gadis perawan diperlukan dalam ritual ini. Setelah itu, Victor pun melakukan perjalanan dengan membawa tubuh Olga. Tidak lama kemudian, Victor pun terlihat sampai di sebuah rumah yang berada di dalam hutan, yang dimana orang-orang di tempat itu telah menyiapkan seorang gadis perawan. Tetapi penduduk desa memprotes rencananya. Ketika salah satu penduduk desa menghalangi jalannya, Victor pun dengan berani langsung membunuh pria tersebut di depan semua orang. Hal tersebut membuat semua orang yang melihatnya menjadi takut, bahkan untuk mengucap sepatah kata pun mereka tidak berani. Kemudian, Victor kini tengah bersama dengan pengantin wanitanya, yang dimana dirinya memakai jas rapi dan mayat wanitanya didandani dengan gaun pengantin. Victor pun membawa cincin berlian yang terdapat di jari Olga, kemudian dirinya meletakkan di jari gadis itu. Kemudian gadis tersebut dimasukkan dan disel di dalam peti mati bersama dengan mayatnya Olga. Tepat ketika Victor akan mengubur peti mati tersebut, tiba-tiba peti mati mulai bergetar hebat. Kemudian muncul sebuah tangan dengan cincin yang sama. Kemudian Victor dan yang lainnya langsung membuka peti mati itu untuk membawa Olga di tubuh barunya tersebut. Setelah ritual selesai, Victor pun menyembunyikan album foto yang dimana tidak ada yang bisa menemukannya. Ritual pun diketahui sukses, tetapi Olga tidak kunjung bangun juga dari tubuh barunya. Suatu hari, ketika Victor tengah menulis sebuah buku harian, dia pun merasakan ada seseorang di belakang punggungnya. Ketika Victor berbalik, dia pun dikejutkan karena Olga tidak ada di tempat tidurnya. Kemudian terlihat Olga yang tengah berdiri di samping, lalu bertanya kepada Victor apa yang terjadi kepadanya. Victor pun menjawab bahwa kamu telah hidup kembali. Dan Victor dengan lembut menyentuh wajahnya. Olga yang berdiri tepat di hadapan cermin pun kemudian menatap dirinya sendiri yang kini berada di tubuh yang bukan miliknya itu. Kemudian singkat cerita, kita dibawa ke masa kini yang dimana terlihat seorang gadis bernama Nastia yang tengah berada di ruang kelas kuliahnya. Nastia adalah seorang mahasiswi pedagogi dan filsafat. Diketahui Nastia menikah dengan tunangannya yang merupakan seorang fotografer. Dia bernama Ivan. Suatu hari, Ivan mendapatkan telepon dari saudara perempuannya yang bernama Lisa.
yang dimana Lisa meminta kepada pasangan pengantin baru itu untuk segera kembali ke rumah. Mendengar berita tersebut, sontak Nastia pun bersemangat dan menjadi senang karena pada akhirnya Nastia akan bertemu dengan keluarga Ivan. Singkat cerita, pasangan pengantin baru tersebut kini sudah tiba di sebuah rumah besar yang berada di tengah hutan. Kemudian kedatangan mereka disambut oleh Lisa, yang dimana di sana juga terdapat anak-anaknya yang bernama Misa dan Tanya. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, Lisa pun menjelaskan satu persatu mengenai orang-orang yang terdapat di dalam foto-foto yang terbingkai rapih di dinding rumahnya itu. Kemudian setelahnya, Lisa membawa Nastia pergi naik ke lantai 2 untuk menuju ke kamarnya. Lisa juga di sini memberitahukan bahwa neneknya mereka juga tinggal di rumah ini. Tetapi karena neneknya itu sudah sangat tua, jadi sebaiknya mereka tidak usah mengganggunya. Kemudian acara makan malam pun berlangsung, yang dimana Lisa memberitahukan Nastia bahwa mereka akan mengadakan pernikahan mereka sesuai dengan tradisi keluarganya. Tetapi Ivan langsung memberitahukan kepada keluarga itu bahwa mereka akan kembali ke kota esok hari. Di momen yang sama, Lisa memberikan sebuah cincin berlian merah kepada Nastia dengan mengatakan bahwa cincin ini adalah milik nenek mereka. Melihat hal tersebut, Ivan tidak menyukainya sehingga dia mengembalikan cincin berlian itu. Lalu pada malam hari, setelah acara makan malam selesai, terlihat Nastia tengah berendam di sebuah bathtub kamar mandi. Tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi. Dengan sendirinya pintu kamar mandi terbuka. Kemudian Nastia melihat seorang wanita dengan memakai handuk berjalan di depan melewatinya. Pada awalnya Nastia mengira bahwa perempuan itu adalah Lisa. Jadi Nastia pun berpikir untuk mengikutinya. Kemudian ketika Nastia berhasil bertemu dengan perempuan tersebut, terlihat bahwa perempuan itu sangat mirip dengannya atau bisa disebut sebagai kembarannya. Saat itu juga Lisa tiba di tempat kejadian. Kemudian Lisa bertanya mengenai keadaannya Nastia untuk memastikan apakah baik-baik saja atau tidak. Singkat cerita, di tengah malam, Nastia pun terbangun dari tidurnya. Dirinya tidak melihat keberadaan Ivan di samping tempat tidurnya. Sontak hal tersebut membuat Nastia pergi keluar dari dalam kamar guna mencari keberadaannya Ivan, yaitu suaminya. Kemudian tidak sengaja, Nastia melihat Ivan yang sedang berdebat dengan Lisa di lantai bawah. Nastia mendengarkan percakapan mereka, yang dimana Lisa mengatakan bahwa dirinya meyakinkan jika dia tidak melakukan hal-hal yang aneh, karena hal tersebut akan menghancurkan keluarganya. Kemudian sebelum mereka kembali lagi, Nastia pun dengan cepat langsung bergegas kembali masuk ke dalam kamar tidur. Nastia pun berpura-pura tidur ketika Ivan masuk ke dalam kamar. Kemudian Ivan menghampiri Nastia dan berbisik di telinganya bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun untuk menyakitinya, dan juga mengatakan bahwa mereka akan pergi dari sini esok hari. Tetapi keesokan harinya, ketika Nastia bangun, dirinya tidak menemukan Ivan di tempat tidur. Dengan perlahan, Nastia berjalan dengan melihat-lihat foto yang terdapat di dinding. Tiba-tiba, sebuah suara pun terdengar dari ventilasi. Nastia sontak mencoba untuk mencari tahu. Kemudian ketika Nastia berjongkok di depan ventilasi, dirinya dikejutkan dengan kedatangan Lisa yang juga menjelaskan mengenai suara bahwa anak-anak terkadang bermain di lorong ventilasi. Tidak berbasa-basi, Nastia pun langsung menanyakan perihal keberadaannya Ivan. Lisa pun kemudian menjawab bahwa Ivan tengah pergi menemui teman-teman lamanya dan Ivan akan kembali pada malam hari nanti. Itulah ucap Lisa kepada Nastia sebelum dia pergi meninggalkannya di ruangan. Lisa yang sendirian berusaha untuk menelpon Ivan, tetapi sinyal yang susah membuat Nastia harus keluar dari dalam rumah untuk mendapatkan sinyal. Momen itu berbarengan dengan Lisa yang keluar untuk menjemur cucian. Lisa di sini dibantu oleh Nastia untuk memeras air cucian. Kemudian Lisa menyarankan Nastia untuk tidak berkeliaran jauh dari rumah mereka, terutama ketika malam hari. Setelahnya, terlihat Lisa membawa pergi Nastia ke dalam kamar untuk memberikan sesuatu kepadanya. Tetapi di sana terdapat anak-anak yang tengah bermain di dalam lemari. Melihat hal tersebut, membuat Lisa menyuruh anak-anaknya untuk pergi dari kamarnya.
Kemudian terlihat bahwa anak-anak itu menjatuhkan foto-foto yang membuatnya berserakan di atas lantai. Lisa pun kemudian memberitahukan bahwa foto-foto itu adalah klien kakeknya dulu. Kemudian menjelaskan bahwa semua foto ini adalah orang mati. Kemudian di foto itu, karena orang dulu mempunyai sebuah kepercayaan bahwa seseorang dapat menyimpan jiwa di dalam sebuah foto. Setelah membereskan kotak tersebut, Lisa pun mengeluarkan gaun pengantin. Lisa pun menyuruh Nastya untuk menggunakan gaun tersebut pada saat acara pernikahannya di esok hari. Tetapi tampaknya Nastya enggan untuk memakainya karena dirinya tidak bisa menerima benda pusaka seperti itu. Tapi Lisa terus berusaha membujuknya dan mengatakan bahwa gaun pengantin dan cincin berlian merah tersebut diturunkan dari ibu ke anak perempuan. Dan oleh karena itu Lisa mengatakan bahwa Nastya harus menghormati dan menerima tradisi keluarga mereka. Kemudian setelahnya, Lisa pun dengan berani langsung menggantikan cincin pernikahan Nastya dan Ivan dengan cincin berlian merah milik keluarganya. Singkat cerita, Nastya pun terlihat tengah menonton sebuah video di sore hari dengan menggunakan laptopnya itu. Tidak lama kemudian, Nastya pun mendengar sebuah bunyi keras berasal dari lemari kamarnya. Nastya yang penasaran pun mencoba untuk menghampirinya dan membuka lemarinya itu, yang dimana di dalam lemari terdapat sebuah pintu rahasia yang tersembunyi. Nastya sontak memasuki pintu tersebut, kemudian dia menemukan Misha yang tengah berdiri di lorong. Nastya yang bingung pun mencoba untuk bertanya apa yang dia lakukan di dalam sini. Misha pun memberitahukan bahwa Tanya terjebak di dalam sana. Jadi mereka berdua pun sontak memasuki lorong tersebut, yang dimana di lorong itu menghubungkan sistem ventilasi. Tidak terasa mereka pun sampai ke tempat Tanya terjebak. Diketahui bahwa kakinya Tanya terjepit di antara pipa. Dengan cepat Nastya langsung membantu Tanya keluar dari pipa. Setelah selesai membantu Tanya, tidak sengaja Lisa pun memperhatikan ruangan tersembunyi lain yang berada di tempat itu. Nastya yang penasaran pun kemudian memasuki ruangan tersebut secara diam-diam, yang dimana di dalamnya Nastya menemukan sebuah foto film. Kemudian setelah Nastya menyentuh foto film itu, tidak lama kemudian terlihat wajah putih muncul dari kegelapan selama persekian detik. Kemudian dengan segera Nastya mengeluarkan anak-anak dari dalam ruangan rahasia itu. Kemudian setelahnya lagi dan lagi Nastya pun melihat kembarannya yang berdiri di belakangnya itu. Nastya yang ketakutan pun sontak langsung berlari keluar rumah. Di luar juga sama, Nastya masih melihat kembarannya yang membuatnya terkejut, kemudian hilang keseimbangan dan terjatuh pingsan. Kemudian ketika Nastya kembali tersadar, hari pun berubah gelap. Nastya yang berada di dalam rumah tapi dengan interior yang berbeda dari sebelumnya. Nastya pun melihat seorang pelayan yang berlari menuruni anak tangga. Kemudian di sana juga terdapat Victor yang merupakan seorang kakek dari Ivan. Kemudian ketika Nastya melihat adegan pada saat Victor menuju ke atas dan memasuki ruangan, diketahuilah bahwa sepertinya Nastya telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Tetapi sebelum Nastya dapat melakukannya, diketahui bahwa kini dia telah terbangun dan mendapati dirinya di tempat tidur yang tengah dikelilingi oleh orang-orang, yang dimana terdapat Lisa, kemudian seorang dokter bernama Aglaya. Setelah Nastya terbangun dari tidurnya, dia pun menanyakan perihal kabar Ivan kepada Lisa. Lisa pun lagi-lagi menjawab bahwa Ivan akan kembali pada malam hari nanti. Setelah selesai memeriksa Nastya, Aglaya pun memastikan bahwa Nastya tidak perlu khawatir. Kemudian Aglaya juga meminta kepada Lisa untuk keluar dari ruangan ini. Dan dia bertanya kepada Nastya apakah dia masih perawan atau tidak. Nastya pun menjawabnya dengan memberikan anggukan. Kemudian setelahnya Nastya yang sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah ini karena semua hal aneh yang terjadi kepadanya itu, memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut pada malam itu juga setelah mengirim sebuah pesan suara kepada Ivan. Nastya pun berjalan ke bawah, kemudian tidak sengaja dia mendengar seorang pria yang tengah berbicara dengan Lisa mengenai dirinya yang ternyata diketahui masih perawan. Untuk sejenak, Nastya pun menghentikan langkahnya untuk mendengarkan percakapan mereka.
Dan di sini terdengar bahwa Lisa mengeluh mengenai perubahan sikap Ivan yang setelah tinggal di kota. Tetapi Aglaya kembali mengingatkan Lisa bahwa kemanapun mereka pergi, mereka semua memiliki nasib yang sama. Tiba-tiba papan lantai berderit dan memberitahu orang-orang di dalam ruangan. Tetapi sebelum Lisa pergi keluar untuk memeriksanya, Nastya terlebih dahulu berhasil untuk bersembunyi. Lisa pun berpikir bahwa anak-anaknya lah yang telah membuat keributan di lantai atas dan berteriak kepada mereka untuk tidur. Kemudian Lisa pun kembali masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamarnya itu. Setelahnya dengan cepat, Nastya langsung berlari keluar dari rumah itu dan melarikan diri dari kegilaan tersebut. Tetapi ketika dia sampai di dalam mobil, Nastya melihat bahwa dokter keluar dari rumah. Dengan cepat dia bersembunyi di dalam mobil, namun alih-alih segera pergi, Nastya justru mengikuti dokter Aglaya dengan hati-hati. Diketahui dokter itu masuk ke dalam sebuah rumah yang dimana Nastasya mengintip melalui jendela. Dan Nastasya melihat Ivan yang tengah dirantai oleh dokter itu. Kemudian sang dokter memberikan Ivan untuk meneguk minumannya yang mungkin telah dicampuri ramuan atau semacam obat. Setelah selesai dengan hal tersebut, sang dokter pergi dari rumah itu. Kemudian Nastya memanfaatkan momen tersebut untuk berkomunikasi dengan Ivan. Ivan pun yang mendengarnya berusaha untuk menyuruhnya agar pergi dari sini sebelum dokter Aglaya kembali datang. Nastya yang tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Ivan pun tetap berada di luar jendela. Dan pada saat itu juga terlihat lampu tiba-tiba padam begitu saja. Dengan kondisi Nastya yang hidungnya mulai mengeluarkan darah, kemudian Ivan yang terus berteriak untuk menyuruh Nastya menutup matanya dan terus bernafas. Kemudian melalui kabut tebal, Nastya melihat sesosok wajah putih mengenakan gaun pengantin hitam. Nastya yang melihatnya pun menjadi ketakutan, kemudian dia berjuang untuk bernafas dan terus berlari. Tetapi ketika Nastya melihat sosok itu, dia pun terjatuh ke dalam sebuah lubang. Kemudian terlihat ayahnya Ivan datang untuk menyelamatkan Nastya. Dan ternyata semua itu dilakukannya hanya untuk menyeretnya kembali ke dalam rumah, kemudian menahannya di sana. Dokter Aglaya pun terlihat memaksanya untuk meminum semacam teh. Dan setelah itu pandangan Nastya pun berubah menjadi buram dan hilang kesadarannya. Kembali lagi dan lagi diketahui Nastya memasuki dunia masa lalu. Kali ini dirinya melihat ke dalam ruangan yang di sana ada Victor, yang dimana Victor tengah menghibur Olga yang tidak bisa terbiasa dengan tubuh barunya saat itu. Tubuhnya pun terlihat mulai berubah, kemudian saat dia menatap mata Victor dan berteriak, dan matanya mulai berdarah, kemudian Victor pun tewas begitu saja. Setelah itu, Nastya kembali tersadar, bangun untuk menemukan orang-orang yang tengah mempersiapkan pernikahannya. Dan hal itu membuatnya merasa senang karena dirinya bisa kembali melihat Ivan. Tidak lama kemudian, Lisa dan Aglaya pergi membawa Nastya pergi masuk ke dalam rumah. Terlihat beberapa orang pergi membantu Nastya menggunakan gaun pengantin. Sementara itu terlihat seorang wanita menunjukkan foto lama ibunya Ivan dan juga neneknya Ivan. Tetapi semua yang dilihat oleh Nastya adalah wanita yang sama. Kemudian terlihat Tanya lewat dengan mengawasinya. Dengan aneh, Nastya kemudian keluar dari ruangan itu dan menuruni anak tangga, mencoba untuk melarikan diri dari kegilaan tersebut. Tapi sayangnya, dia tertangkap yang kemudian kaki dan tangannya diikat menggunakan tali. Orang-orang itu membawanya masuk ke dalam kamar nenek mereka, kemudian menguncinya di sana. Kemudian Nastya pun melihat ada seseorang yang tengah duduk di dalam kegelapan. Tubuh yang hampir membusuk itu pun bangkit dari kursi sebelum terjatuh ke lantai. Terlihat dia merangkak kemudian mengulurkan tangannya ke arah Nastya. Tetapi tidak lama Ivan datang, kemudian membawa Nastya untuk keluar dari ruangan. Ivan pun memasukkannya ke dalam mobil, kemudian membawanya pergi dari daerah rumah itu. Di tengah jalan, diketahui bahwa Ivan meminta maaf kepada Nastya mengenai keluarganya. Kemudian Ivan juga mengungkapkan bahwa keluarganya dikutuk. Ivan menjelaskan bahwa makhluk di ruangan itu adalah ibu yang telah membunuh ibunya dan meninggalkan ayahnya yang cacat. Sekarang karena tubuhnya yang membusuk,
dia pun membutuhkan tubuh dari seseorang yang terkait dengan keluarganya. Karena itu, hanya dapat dipatahkan dengan menghancurkan foto album yang disembunyikan oleh kakek dari keluarga itu, yaitu Victor. Tetapi masalahnya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana Victor menyembunyikan foto album itu. Nastia yang mengetahuinya pun karena sebelumnya dia berhasil memasuki dunia masa lalu yang dimana Victor berada. Langsung saja Nastia pun teringat bahwa dirinya mengetahui di mana Victor menyimpan foto album tersebut. Tapi pada saat Nastia akan memberitahukannya, tiba-tiba mobil mereka mengalami kecelakaan. Kemudian kembali lagi ke rumah keluarganya Ivan, yang dimana terlihat Dokter Aglaya tengah meletakkan cincin berlian ke jari Nastia dan berdoa kepada ibu untuk menerimanya. Kemudian Nastia dimasukkan dan disegel di sebuah peti mati dan dimakamkan di sebuah kandang. Di dalam peti mati itu, Nastia melihat seseorang datang meraih kakinya dan memanjat tubuhnya. Usut punya usut, orang itu adalah hantu pengantin yang tengah mencoba untuk mengambil alih tubuhnya Nastia. Di sisi lain, terlihat Ivan masih bertahan dan tidak tewas di dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Kemudian peti mati pun dibuka dan terlihat Nastia yang kerasukan pun bangun, tetapi karena dia bukan perawan, pemindahan jiwa pun akhirnya tidak berhasil. Sehingga tubuh Nastia jatuh setelah berteriak. Masa pun pergi berhamburan karena ketakutan. Kemudian terlihat hanya menyisakan Aglaya. Setelah itu, hantu tersebut pergi menghantui Lisa yang melarikan diri. Pada saat Lisa memohon belas kasihan untuk anak-anaknya, hantu pengantin pun tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak lama kemudian, datanglah Ivan yang telah kembali dan memeluk erat Nastia. Kemudian terlihat hantu pengantin datang kembali dan teriakannya melemparkan Lisa keluar jendela. Ayah Ivan pun menyembunyikan anak-anaknya Lisa di dalam lemari. Kemudian ketika Nastia dan Ivan masuk ke dalam rumah, mereka pun melihat Victor yang pingsan. Kemudian Lisa yang masih bertahan pun pergi mendatangi Ivan dan Nastia, lalu meminta mereka untuk menyelamatkan anak-anaknya. Kemudian Nastia memberitahu Ivan bahwa dia tahu di mana anak-anak itu berada. Kemudian memasuki lubang ventilasi, tetapi sebelum Ivan dapat mengikutinya, dia pun melihat hantu pengantin tengah berdiri di dalam ruangan kemudian berteriak, yang dimana teriakannya itu membuat Ivan terbanting ke dinding rumahnya. Setelah itu, kita dibawa ke Nastia yang kini sudah berhasil menemukan anak-anaknya Lisa. Tetapi bukan hanya Nastia saja yang berhasil masuk ke dalam ruangan itu, hantu pengantin juga terlihat ada di sana. Lisa pun segera mengeluarkan cincin berlian merah dari jari manisnya Nastia dan menyuruhnya untuk pergi membawa anak-anaknya keluar. Lisa kemudian meletakkan cincin berlian merah itu di jarinya sendiri dan sekarang Lisa dirasuki oleh hantu pengantin. Pada waktu yang bersamaan, Ivan terus mencoba untuk mendobrak tembok dan menarik Misa keluar dari lorong tersebut. Kemudian ketika Nastia dapat mengeluarkan Tanya dari dalam lorong itu, tiba-tiba datanglah Lisa yang kesurupan hantu pengantin yang mencoba untuk meraih Tanya dan pergi melarikan diri. Dengan segera, Nastia langsung membawa album foto sebelum Lisa yang kesurupan hantu pengantin mencoba untuk membunuh Tanya. Nastia pun berhasil tiba tepat waktu, kemudian dia mengancam hantu pengantin dengan album foto itu. Kemudian Lisa pun dengan segera melepaskan cincin berlian merah dari jarinya dan melepaskan Tanya. Tapi tidak lama, Lisa langsung menyerang Nastia dan membuat album foto itu terjatuh di suatu tempat. Dan ketika Lisa akan menghancurkan lampu di atas kepala Nastia, tiba-tiba Tanya membuat Lisa kembali dengan kesadarannya. Dan setelahnya Lisa menitipkan anak-anaknya kepada Nastia, kemudian menyuruhnya untuk pergi dari lorong ini. Dan dengan cepat, Lisa menjatuhkan lampu itu yang dimana dapat membakar lorong tersebut. Dan Ivan sendiri kemudian berhasil mengeluarkan Nastia dan Tanya dari lorong tersebut, kemudian pergi membawa mereka keluar dari rumah itu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat ada sebuah keluarga tiba di rumah itu. Usut punya usut,
keluarga itu membeli rumah keluarga Ivan dengan harga yang lebih murah. Dengan beberapa renovasi yang mereka percaya bahwa rumah ini bisa terlihat seperti rumah baru. Wanita itu pun kemudian membawa sebuah foto yang tergeletak di atas lantai, yang dimana foto ibu sekarang menampilkan wajah Lisa. Dan ketika mereka melihat ke dalam lubang lorong, terlihat sosok hantu pengantin menghadap ke arah mereka. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari The Bride tahun 2017. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.